Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kami saat ini sudah terhubung kembali bersama dengan pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Selamat siang, Mbak Dina. Mbak Dina, salam sehat. Tadi saat pembuka puncak KTT G20, Presiden menyatakan G20 harus berhasil sebagai katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Maka mengajak semua negara G20 untuk bekerja sama, recover together, recover stronger. Tanggapan Anda terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo ini? Ajakan ini dibutuhkan terus ya untuk masih disuarakan karena kalau kita lihat Indonesia memang sudah berhasil melampaui 2022 dengan relatif selamat ya menurut saya G20 berjalan dengan lancar, seluruh rangkaian acara di tingkat working groups maupun di tingkat kepala negara, menteri luar negeri ternyata bisa terselenggara dengan aman, dengan lancar. Tantangannya memang agenda-agenda yang sifatnya strategis, yang masih membutuhkan kepastian di tingkat politik, khususnya geopolitik, itu masih harus bergulir ke tahun berikutnya. Jadi agenda Recover Stronger ini masih perlu kita kawal bersama-sama ya, karena belum juga pulih dari pandemi, tapi mudah-mudahan dengan dana pandemic fund yang diinisiasi, didorong oleh Indonesia sampai punya mekanismenya, aneka kerjasama yang digagas tahun ini, itu bisa menjadi jembatan bagi negara-negara anggota G20 bangkit bersama lagi keluar dari pandemi 2022 ini. Baik, pertama soal pesan kerjasama yang terus dibutuhkan terus ya, Mbak Dina. Kemudian ada pula pesan perdamaian tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, menyampaikan harus menghentikan perang dan bertanggung jawab kepada masa depan generasi saat ini dan generasi masa depan. Bagaimana Anda melihat pesan perdamaian dari KTT G20 ini yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Apa yang disampaikan oleh kepala negara di G20 adalah satu hal yang patut menjadi perhatian besar berarti sebagai presiden di 2022 ini Indonesia menegaskan bahwa tidak mungkin sebenarnya agenda-agenda ekonomi itu bisa berjalan dengan mulus, dengan lancar, sesuai harapan kalau yang ada di benak negara-negara anggota itu bukanlah perdamaian. Jadi saya senang mendengar perkembangan bahwa ada satu kesepakatan setidaknya di antara China dan Amerika Serikat ya, Tiongkok dan Amerika Serikat untuk oke, silakan saja berkompetisi, tetapi dari tingkat konflik harapannya tidak ada eskalasi ke level yang kemudian harus melibatkan pendekatan-pendekatan militeristik. Hal seperti ini juga yang kita harapkan segera dapat terwujud di Ukraina dan di antara Ukraina dengan Rusia, karena memang walaupun pelik ya, seberapapun sulitnya masalah ini di antara kedua negara tersebut, juga negosiasi antara Amerika Serikat dengan Rusia juga kelihatannya masih butuh waktu, tapi ini sudah kritis ya situasinya. Kalau berlarut-larut korbannya juga sebenarnya bukan hanya negara-negara berkembang dan negara-negara yang lain di anggota G20, tapi juga pasti akan kena sendiri ke masyarakat di Rusia maupun di Amerika dan juga di Eropa. Ya, sebelum kita nanti bahas soal Amerika Serikat dan Tiongkok, kita bahas dulu soal Rusia ya. Mbak Dina, disebut bahwa Indonesia mampu meredam ketegangan negara-negara G20 terutama Barat mengenai kehadiran Rusia dalam KTT G20 di Bali. Kita ingat Mbak Dina, April lalu Amerika Serikat bahkan berencana memboikot jika Rusia hadir. Nah, apakah Anda memandang ini sebagai kesuksesan besar diplomasi Indonesia dengan seluruh anggota G20 karena Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hadir? Diplomasi itu tugasnya adalah mempertemukan pihak-pihak yang bahkan tidak ingin berjumpa gitu. Jadi fakta bahwa pimpinan tertinggi dari Rusia hadir dan kalau saya juga memandang ada capaian lain di diplomasi kita bahwa keanggotaan G20 tetap utuh meskipun di tengah berbagai tekanan waktu itu untuk mengucilkan bahkan untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20 ini tetap terjadi. Artinya kita patut berbangga ya, memang dari segi diplomasi dua hal itu tercapai. Tidak hanya mereka kita tetap utuh, bahkan mereka masih ada di ruang yang satu, masih berkenan bicara secara belak-belakan gitu ya, bahkan pertemuan-pertemuan bilateral juga dimungkinkan. Ini satu capaian diplomasi yang baik. Baik, tetapi meski bukan Vladimir Putin yang hadir,
yang diwakilkan, tetapi mewakilkan ya, tetapi diwakilkan oleh Menlu Rusia Sergei Lavrov. Apakah itu juga bagian dari strategi Rusia agar kalimatnya adalah agar tidak merusak suasana? Ya, pertimbangan berbagai negara itu kan beda-beda ya. Kalau dalam situasi diplomasi, saat ini saya kira belum selesai. Artinya dengan Rusia dan Ukraina, buktinya memang Ukraina pun tidak hadir, kemudian yang padahal digadang-gadang oleh Amerika Serikat waktu itu dimintakan kepada Indonesia untuk bisa dihadirkan gitu dalam KTT G20 pun nggak hadir. Jadi memang artinya persoalan Ukraina-Rusia ini belum selesai di tahun ini. Itu satu realita yang harus kita terima. Tapi faktanya bahwa Putin sebagai anggota yang negaranya itu sebagai anggota di G20 tetap mengirimkan orang yang punya kompetensi dan memang punya kredibilitas ya di tingkat internasional untuk menghadiri forum setataran ini, itu artinya tetap ada keinginan dari Rusia untuk berkontribusi di G20 atau melalui G20. Baik, Mbak Dina, di sela-sela acara puncak KTT G20 tadi Anda sempat singgung di awal ya, Joe Biden bertemu dengan Xi Jinping, AS dan Tiongkok juga sepakat hindari konflik ya, berkompetensi tetapi menghindari konflik. Apakah ini bisa diartikan bahwa peran KTT G20 sebagai jembatan hubungan AS dan Tiongkok yang membaik begitu? Kita masih harus lihat tentu tahun-tahun ke depan akan seperti apa. Kadang-kadang situasi seperti ini dinamis, tapi minimal untuk beberapa bulan terakhir di mana di sini muncul kecurigaan yang besar ya, bahwa Amerika itu punya rencana-rencana yang tak terduga gitu terhadap Tiongkok. Di pertemuan KTT kali ini diklarifikasi oleh Presiden Biden bahwa semuanya clear, tidak ada rencana untuk mengubah tatanan yang ada dari segi pengakuan One China, jadi hanya satu Cina, tidak ada perubahan juga terhadap status Taiwan, artinya sama-sama happy gitu ya kedua belah pihak. Jadi kalau dilihat di sini setidaknya berarti ada keinginan mungkin di pihak Amerika Serikat selama setidaknya tahun depan situasi itu untuk distabilkan terlebih dahulu, maka isu-isu yang lain diredam terlebih dahulu. Baik, terima kasih pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu, Mbak Dina.